Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Teman-teman, para keluarga, para penonton yang mudah-mudahan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar untuk menempuh jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita diberikan semangat, diberikan semangat yang tinggi dalam belajar ilmu agama, terutama ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim mukallaf. Teman-teman semua dan keluargaku dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit ilmu agama, yaitu kitab ini, kitab ringkasan Sulamut Taufiq. Ini adalah terjemahan dari kitab yang sebelumnya sudah saya terangkan. Jika ingin memiliki buku ini, nanti saya cantumkan nomor nomor yang bisa dihubungi di deskripsi insyaallah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kami akan mulai menjelaskan sedikit tentang ilmu agama dari kitab ini, masuk ke pembahasan pokok-pokok akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Faslun, pasal, yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam wa thubutu fihi ala ad-dawam waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Wajib bagi semua mukallaf untuk memeluk agama Islam, tetap meyakininya selamanya, dan melaksanakan segala hukum yang diwajibkan kepadanya. Para penonton yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada kewajiban bagi semua mukallaf. Mukallaf. Mukallaf itu siapa? Mukallaf itu adalah al-balighu al-aqil alladhi balaghahu aslu da'watil Islam. Seseorang dikatakan mukallaf apabila dia baligh, kemudian dia berakal, dan telah sampai kepadanya pokok dakwah Islam. Nah, 3 poin ini apabila telah terdapat pada seseorang, maka dia sudah dikatakan mukallaf. Yang pertama tadi adalah baligh. Baligh itu bagi seorang anak laki-laki itu dikatakan sudah baligh apabila telah terdapat padanya satu dari 2 tanda, yaitu keluar mani atau telah sampai usianya 15 tahun Hijriyah. Nah, apabila salah satu dari 2 tanda ini sudah ada pada seorang anak laki-laki, maka dia telah dikatakan baligh. Kemudian baligh berakal, berakal tidak gila. Yang ketiga adalah alladzi balaghahu aslu da'watil Islam, yaitu telah sampai kepadanya pokok dakwah Islam. Dia sudah pernah mendengar bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Nah, jadi apabila ketiga poin ini sudah ada pada seorang anak laki-laki,
maka dia dikatakan sudah mukallaf. Ya, mukallaf, dia baligh, berakal, dan telah sampai kepadanya pokok dakwah Islam. Ya, dia sudah pernah mendengar, ya, walaupun misalkan dalam azan, ya, orang Arab, misalkan orang Arab terus mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah. Dia mendengar azan, dia mendengar 2 kalimat syahadat dalam azan dan dia faham, maka dia dikatakan sudah sampai kepadanya pokok dakwah Islam. Tadi, jadi baligh, berakal, dan telah sampai kepadanya pokok dakwah Islam, maka seseorang tersebut sudah dikatakan mukallaf. Ya, baligh tadi bagi laki-laki telah terjadi padanya 1 dari 2 tanda. Kalau perempuan, maka telah terjadi padanya 1 dari 3 tanda, yaitu yang 2 sama tadi seperti laki-laki, keluar mani, ya, baik dengan cara mimpi ataupun yang lainnya. Kemudian telah sampai usianya 15 tahun Hijriyah, bulan Arab, dan juga atau telah keluar darah haid. Nah, apabila seorang anak perempuan itu sudah ada padanya 1 dari 3 tanda ini, maka dia sudah dikatakan baligh. Ya, sudah baligh. Balighah, ya. Nah, itu bagi tanda seseorang dikatakan baligh. Dan mukallaf tadi tandanya adalah harus ada 3 poin. Harus ada 3 poin pada seseorang tersebut baru dikatakan mukallaf, yaitu dia sudah baligh, berakal, tidak gila, dan juga, ya, telah sampai kepadanya pokok dakwah Islam. Nah, terus, dari penjelasan ini diketahui bahwa, jadi orang yang mukallaf itu adalah orang yang telah dibebankan kepadanya hukum. Ya, seorang mukallaf itu, jika seseorang itu sudah mukallaf, berarti dia sudah dibebankan hukum. Yang wajib harus ia lakukan, yang haram wajib dia tinggalkan. Itu kalau dia sudah mukallaf. Ya, mukallaf itu tadi sudah kita jelaskan. Nah, kemudian dari penjelasan tadi, ya, diketahui bahwasanya apa? Bahwa seseorang yang anak kecil yang mati sebelum baligh, ya, anak kecil yang mati sebelum baligh, berarti dia tidak disebut mukallaf. Nah, kalau dia belum mukallaf terus meninggal dunia, berarti dia di akhirat nanti tidak mendapatkan azab. Artinya dia masuk ke dalam surga. Ya, seorang anak kecil yang mati sebelum baligh, maka dia masuk ke dalam surga. Ya, begitu juga orang yang gila. Ya, orang gila, ya, dari sebelum baligh dia gila, terus sampai setelah baligh gilanya berlanjut sampai dia meninggal dunia dalam keadaan gila, maka ini juga dikatakan tidak mukallaf. Dikatakan tidak mukallaf. Artinya apa? Artinya dia di akhirat kelak tidak mendapatkan azab. Dia tidak disiksa, melainkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda halnya kalau misalkan seseorang itu dia sudah baligh, kemudian balik berakal, telah sampai kepadanya pokok dakwah Islam, kemudian dalam umur sekian, umur 20 tahun misalkan, terus dia gila, ya, karena misalkan karena frustasi atau bagaimana, terus dia gila sampai meninggal dunia. Nah, maka jika orang yang seperti ini itu dilihat masa tidak gilanya tadi, dilihat di masa yang dia tidak gila tadi itu, ya, dari kan setelah baligh, setelah dia mukallaf, kemudian sampai umur 20 dia baru gila, terus meninggal dunia, maka dilihat waktu masa dia tidak gila ini. Jika pada masa tidak gila ini kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, maka dia masuk surga. Adapun jika keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka dia masuk ke dalam neraka, diazab. Kalau dia muslim, maka nanti diazab, kemudian pada akhirnya masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian dari penjelasan tadi juga kita ketahui bahwasanya orang yang hidup di pedalaman, ya, orang yang hidup baligh, ya, dia baligh berakal, tapi dia hidup di pedalaman, ya, hidup di pedalaman,
tidak pernah sampai kepadanya pokok dakwah Islam. Tidak pernah dia mendengar bahwasanya tidak pernah dia mendengarkan penjelasan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Nah, maka orang yang seperti ini juga dikatakan, dan dia meninggal dunia ya, belum sampai kepadanya pokok dakwah Islam terus meninggal dunia, maka orang yang seperti ini juga dikatakan belum mukallaf. Artinya kelak kalau dia meninggal dunia masuk ke dalam surga. Nah, itu tadi penjelasan tentang mukallaf. Kemudian ada beberapa hal yang diwajibkan atas mukallaf, atas seorang mukallaf. Apa itu? Tadi telah kita katakan, telah kita jelaskan, yaitu ad-dukhulu fi dinil Islam. Ya, memeluk agama Islam. Jadi seorang mukallaf apabila dia masih kafir, ya dia mukallaf kafir. Jadi mukallaf itu ada dua, ada mukallaf mukmin, ada mukallaf kafir. Ya, jadi mukallaf mukmin itu ya seorang anak yang terlahir dari kedua orang tua muslim. Kemudian dia balik terus berakal, maka dia dikatakan mukallaf mukmin. Nah, apabila mukallaf tersebut seorang mukallaf kafir, ya dia terlahir dari kedua orang tua non muslim, kemudian dia sudah balik, berakal dan telah sampai kepadanya pokok dakwah Islam. Terus maka apa? Maka dia wajib seketika itu juga untuk memeluk agama Islam. Ya, dia wajib untuk memeluk agama Islam seketika itu juga dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Yaitu, kemudian setelah itu dia juga wajib apa? Watsubutu fihi 'alad dawam. Ya, tetap meyakininya selama-lamanya. Tetap meyakini Islam tersebut selama-lamanya. Dengan sekira tidak ada di dalam hatinya niat untuk keluar dari agama Islam di masa yang akan datang. Atau ragu-ragu, dia ingin keluar dari agama Islam atau tidak, dia ragu-ragu. Tidak boleh. Karena apa? Karena seseorang yang ragu-ragu atau seseorang yang ingin keluar dari agama Islam di masa yang akan datang, maka dia telah dihukumi keluar dari agama Islam saat dia berniat tersebut. Ya, tidak menunggu waktu yang ia niatkan. Misalkan dia berniat untuk keluar dari agama Islam tahun depan, maka tidak menunggu tahun depan baru dia dihukumi keluar dari agama Islam, melainkan pada saat dia berniat tersebut dia telah keluar dari agama Islam. Wal'iyadzubillah. Kemudian waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, melaksanakan segala hukum yang dibebankan, yang diwajibkan kepadanya. Ya, nah ini wajib bagi seorang mukallaf. Nah, seorang mukallaf itu jika seseorang itu sudah mukallaf, ketika dia sudah masuk ke dalam agama Islam, kemudian dia harus wajib tetap meyakininya selama-lamanya, kemudian dia wajib melaksanakan segala hukum yang dibebankan kepadanya, yang diwajibkan kepadanya. Ya, sesuatu yang diwajibkan harus ia laksanakan, wajib dia laksanakan. Sesuatu yang haram itu wajib ia tinggalkan, ya tidak boleh dilaksanakan. Ya, para penonton yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.